Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya Septiana, Saya Lilan, saya Siti Nabila. dan salah satu teman kita yang tidak bisa mengikuti di wawancara kali ini bernama Ijay Hakim Maulana. Baik, di sini kita akan membuat video yang bertema Organisasi Papua Merdeka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 mendapat tugas dari guru mata pelajaran sejarah dan izinkan kami untuk mewawancari Bapak tentang organisasi Papua Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana dan rekan-rekan saya di balik kamera ada Siti Nabila dan Ilan Siti Robiah. Baik, langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama, apa itu OPM? Kalau memang dulu namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, tapi sekarang diganti jadi KKB, Kelompok Kriminal Bersenjata. Ya. Apa pendapat Bapak tentang organisasi Papua Merdeka? Organisasi Papua Merdeka atau PMI merupakan sebuah organisasi atau gerakan separatisme yang dilakukan oleh sekelompok orang Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, pertanyaan ketiga, Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang penyebab kemunculan OPM? Penyebab utama sepertinya ya, itu adalah karena dalam hal ketidakmerataan pembangunan. Jadi dianggapnya pemerintah Indonesia tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan masyarakat Papua. Itu zaman sebelum Gus Dur namanya Irian Jaya. Jadi karena di Jawa pembangunan yang sangat cepat sekali, sedangkan di Papua lambat. Berarti ada kecemburuan, seolah-olah pemerintah hanya berpihak ke orang Jawa, hanya membela kepentingan orang Jawa. Maka timbullah sentimen kelompok seperti itu. Akhirnya keluarlah yang gerakan dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang juga mencoba untuk memprovokasi masyarakatnya atau rakyat Papua supaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti Papua seperti dianaktirikan gitu Ya. di Indonesia. Baik, pertanyaan keempat, Pak. Apakah benar bahwa pemberontakan OPM itu merupakan bom waktu yang dibuat oleh Belanda? Bisa juga, sebab kalau itu saya tidak katakan 100% benarnya, hanya kemungkinan bisa terjadi juga. Sebab kalau kita lihat Irian Barat itu kan merupakan satu, dulu namanya Irian Barat atau Irian Jaya, sekarang diganti dari Papua. Itu merupakan daerah yang ya boleh dikatakan terakhir lepas dari penjajahan. Karena pada waktu itu kalau tidak salah tahun 63 lah, 63 itu dia melakukan upaya untuk memerdekakan diri, sehingga pada waktu itu dibuka satu kebijakan untuk melakukan wajib militer. Jadi artinya pemerintah atau negara mengerahkan semua kekuatan yang ada, terutama kekuatan rakyat, para pemuda, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tapi belum sempat dilaksanakan, Belanda sudah gaduh menyerahkan atau mengakui kemerdekaan Irian atau Papua. Jadi bisa saja merupakan bom waktu dari Belanda atau berdasarkan Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia. Ini tetap ada di bawah kekuasaan penjajahan. Nah, pertanyaan terakhir,
apalagi di dalam bidang politik, baik politik nasional maupun politik internasional. Ini sangat merugikan kita. Di dunia internasional, Indonesia dianggap melakukan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat Papua. Karena tadi ya, ada pembangunan yang tidak merata. Padahal mungkin pembangunan tidak merata ini karena memang Papua jauh tertinggal, soal pembangunan yang tertinggal dari Jawa. Bukan berarti Indonesia mengabaikan pembangunan. Itu setahap demi setahap. Pada akhirnya pemerintah juga memberikan perhatian lebih ke Papua. Mungkin belum sampai pada puncaknya, ya sudah ada penentangan, ada UPM duluan gitu, sehingga seolah-olah ya pemerintah Indonesia tidak peduli kepada Papua. Nanti segitu aja Pak. Pertanyaan yang terakhir. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.